Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-62 surat An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, dan apabila mereka bersamanya bersepakat atas satu perkara ini, dan apabila mereka bersamanya ala amrin jami'in, atas satu perkara yang disepakati, lam yadhhabu, mereka tidak meninggalkan, mereka tidak pergi, hatta yasta'dzinuhu, sehingga mereka meminta izin kepadanya. Hu di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wa idza kanu ma'ahu, apabila mereka bersamanya Nabi, ala amrin jami'in, atas perkara yang disepakati, lam yadhabu, mereka tidak pergi, hatta yasta'dzinuhu, kecuali mereka meminta izin kepadanya. Innal ladzina yasta'dzinunaka, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza sta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim, maka apabila mereka meminta izin kepadamu, li ba'dhi sya'nihim, untuk sebagian urusan mereka, fa'dzan liman syi'ta minhum, maka berilah izin kepada siapa saja di antara siapa saja yang engkau kehendaki di antara mereka. Wastaghfir lahumullah, dan mohonkanlah ampun bagi mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, sababun nuzul daripada ayat ini, sebagaimana dalam tafsir-tafsir, adalah diceritakan ayat ini turun saat terjadinya perang Khandaq, atau yang disebut dengan perang Ahzab. Perang Khandaq, perang Ahzab sama. Disebut Khandaq atau Khandaq karena pada waktu itu kaum muslimin harus dalam tempo dari
sepekan. Bayangkan, harus mampu untuk bisa menggali parit sejauh 12 kilo. 12 kilo. Waktu hanya kurang dari sepekan. Harus dalam, jadi sekitar 12 kilo, dalamnya 3 meter. Subhanallah. Maka kaum muslimin pada waktu yang cukup mencekam karena tantangan dan ancaman ya, yang begitu besar, hampir 12.000 ya, pasukan multinasional, karena bergabung pada perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini semua kabilah Arab, jadi baik orang Nasraninya termasuk juga orang-orang Yahudi di dalam kota suci Madinah, di mana pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya 3.000 pasukan saja. 3.000 pasukan. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berhitung, ini kita nggak sebanding. Maka buat strategi yang tidak pernah difikirkan oleh mereka. Di kota Madinah itu dikelilingi oleh bukit, ya, oleh bukit. Maka ada satu celah di mana pintu masuk dari yang tidak ada bukitnya. Disitulah kemudian dibuatlah paritnya. Dibuatlah parit. Kondisi cukup mencekam, kelelahan yang sangat-sangat kuat, di mana sumber makanan pada waktu itu sangat minim. Kelelahan yang begitu luar biasa. Ini suasananya bagaimana perang Ahzab yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada waktu itu. Nah, para sahabat ini dan kaum muslimin bersama Nabi, mereka sudah bersepakat, kita akan kerja bakti, kalau bahasa kita akan gotong royong, bahu-membahu, apapun situasinya yang terjadi kita harus selesaikan sebelum musuh datang, menggali parit sejauh 12 km. Hadirin, di antara kaum muslimin ada mereka yang kadang untuk satu keperluan, untuk satu hajat dan kebutuhan minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada di antara mereka, dan ini adalah golongan orang munafik. Golongan orang munafik ini diam-diam ya. Saudaranya kerja habis-habisan, siang malam, dia pura-pura nggak kenal, nggak tahu, menyelinap, bersembunyi, tiba-tiba hilang, tanpa berita, tanpa informasi. Saudaranya letih, gotong royong untuk sama-sama kita ini akan menghadapi satu kondisi yang cukup sulit. Ternyata ada sebagian yang mereka menghilang tanpa berita dan izin. Maka Allah turunkan ayat ini. Maka ini kira-kira sababun nuzul daripada surat An-Nur ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan innama al-mu'minun, yang memiliki fungsi hasr. Hasr itu pembatasan. Berarti para ulama mereka memberikan komentar ya, atau tafsiran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan pembatasan, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mendapatkan atau ada sifat-sifat yang tercantum di dalam ayat ini. Sedang mereka-mereka yang tidak tercantum atau mereka-mereka yang tidak memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat seperti di dalam ayat ini, maka sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Sebagian para ulama ahli tafsir mereka menyebutkan konsekuensi kandungan dari innama itu, mereka yang tidak dalam ciri-ciri ayat ini tidak beriman, atau minimal-minimalnya adalah imannya cacat dan tidak sempurna. Maka hadirin rahimakumullah, dua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, ciri yang Allah sebutkan. Pertama, innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu siapa? Hanya orang-orang yang berimanlah. Siapa mereka itu? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Ini ciri yang pertama. Siapa yang disebut dengan mukminun? Orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka bukanlah tergolong orang yang
iman. Atau misalkan memisahkan beriman kepada Allah tapi tidak mengakui Rasulullah Muhammad SAW pun juga tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman. Orang Yahudi dan orang Nasrani mereka menyembah Allah tetapi tidak mau mengakui Rasulullah Muhammad SAW. Maka tetap mereka disebut dalam banyak ayat adalah alladzina kafaru. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Allah tetap sebut mereka orang kafir. Wal musyrikin, ditambah orang musyrik, fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka terancam dengan jahanam selama-lamanya karena mereka seburuk-buruk makhluk. Maka ini ciri yang pertama, kriteria keimanan yang diterima oleh Allah. Maka tidak cukup kita hanya mengaku iman, tetapi keimanan sesuai dengan standarnya. Iman kepada Allah sesuai dengan standar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu dengan menetapkan tauhid kepada Allah. Mereka senantiasa mengakui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh firman-firman-Nya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, rukun iman itu lengkap. Karena iman kepada Allah ini puncaknya. Beriman kepada Allah berarti beriman dengan kitabnya, rasulnya, beriman dengan malaikat-malaikatnya, sebab itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kepada Allah dan juga rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, konsekuensi iman kepada Allah dan rasulnya maknanya juga menerima Allah sebagai Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim, sebagai pemberi hukum, keputusan. Beriman kepada Allah maknanya menerima Al-Quran. Beriman kepada Rasulnya berarti menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menyatakan beriman kepada Allah tapi Qur'annya nggak dipercaya, atau mungkin percaya sebagian, mengingkari sebagian, maka tidak termasuk. Wa may yakfur bi ba'dil kitabi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Jadi dalam surat Al-Baqarah 85 ya. Bahwasanya kalau kalian, apakah kalian beriman sebagian lalu kalian mengingkari sebagian yang lain, ini pun enggak diterima oleh Allah. Jadi beriman kepada Allah maknanya terima firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim, tanpa rasa berat hati. Fala yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalian tidak sempurna imannya sampai menjadikanmu wahai Muhammad sebagai pemutus, sehingga keputusanmu itu tidak ada rasa berat hati bagi mereka. Wa yusallimu, dan mereka total pasrah kepadamu, taslima, dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada rasa berat hati, tidak ada kemudian rasa mengingkari. Hadirin, nah ini iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beriman dengan kitabullah, beriman dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang pertama. Yang kedua hadirin, ciri yang di dalam ayat ini, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Kalau di antara mereka sudah ada satu kesepakatan, dan kesepakatan itu kandungannya adalah maslahat, bukan mafsadat. Maslahat itu di sana ada nilai kebaikan dan manfaatnya jelas, bukan unsur keburukan atau mafsadat. Mafsadat itu artinya yang menghancurkan. Maka hadirin, wajib bagi orang yang beriman untuk sama-sama taat, sama-sama mereka berpegang. Kalau sudah disepakati, mengikat sesuatu yang sudah disepakati di kalangan kaum muslimin. Makanya para ulama mereka bertanya di dalam tafsir-tafsir itu, apakah
ayat ini atau ciri ini hanya berlaku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah tidak. Maka ini berlaku sepanjang zaman. Kita ini kalau sudah bersepakat di antara kaum mukminin dalam perkara yang di dalam kandungannya adalah maslahat dan manfaat, maka wajib hukumnya kita untuk berpegang komitmen dan konsisten. Maka ketika kita menyelisihi dari kesepakatan, apa hukumnya? Haram. Hukumnya adalah dosa, dan ini cacat di dalam iman. Cacat di dalam iman. Maka kalau dalam bahasa hadisnya itu al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat di antara mereka. Jadi malam yakun syartan, selama syarat itu bukan yuharrimu halalan atau yuhallilu haraman. Selama syarat yang disepakati itu bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kita sepakat dengan sesuatu yang boleh, maka kesepakatan itu di dalamnya tidak ada unsur dosa. Wajib hukumnya kaum muslimin untuk kemudian mereka disiplin, komitmen, konsisten untuk menjaga kesepakatan itu. Maka hadirin, di dalam isyarat ini sampaikan satu dalam satu kalimat, di mana kalimat itu kandungannya adalah maslahat bagi umat. Jadi kalau di dalamnya itu ada kemaslahatan bagi umat, jelas ini yang akan membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka sesungguhnya hukumnya wajib bagi. Nah, ini untuk apa? Untuk mempertemukan umat, untuk mempersatukan umat, bagaimana agar wibawa kaum muslimin ini ada, dan itu jelas. Maka seharusnya kaum muslimin ini berdasarkan ayat ini hendaklah pergi, hendaklah dia menyelisihi, hendaklah dia kemudian melepaskan diri dari kesepakatan itu. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dalam misalkan kehidupan kita sehari-hari, misalkan di kampung kita, di RT kita, misalkan, Pak, hari Ahad nanti kita gotong royong. Oke, sepakati gotong royong. Adakah di sana dosa? Enggak. Kebersihan ini termasuk di antara anjuran dalam kaum muslimin ya. Rata-rata apa? Nah, ini udah mulai musim hujan, got perlu dibersihkan misalkan. Ah, kita gotong royong. Apalagi mengalirkan got yang mampet itu termasuk amal jariah, sedekah jariah. 7 di antara yang pahalanya akan mengalir itu salah satunya adalah mengalirkan aliran yang tersumbat. Itu termasuk. Nah, kira-kira misalkan orang yang nggak datang gotong royong yang sudah disepakati, apa hukumnya? Hukumnya dosa. Jadi kalau kita wajib hukumnya kemudian minta izin, Pak RT mohon izin, saya sudah ada sepakatan hari ini dengan keluarga misalkan. Kalau diizinkan maka kita boleh. Kalau nggak diizinkan, maka kita hukumnya dosa kalau tanpa izin. Kalau tanpa izin, semua bentuk kesepakatan kaum muslimin hadirin, sebab ini adalah untuk menjaga persatuan dan jangan sampai terjadi kekacauan. Hadirin coba bayangkan, kalau satu perkara sudah disepakati, lalu kaum muslimin tidak ada yang konsisten, apa yang terjadi? Kacau lah. Kacau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian dari suatu bagian dari satu perkara yang atau bagian dari iman. Misalkan hadirin dibuat aturan oleh pemerintah. Misalkan lampu-lampu lalu lintas. Apa hukumnya? Dan disepakati, dibuat undang-undang, wajib hukumnya kita mentaati itu. Wajib itu. Syarat apakah kita hukumnya haram? Bahkan maslahat jelas di situ. Maslahat jelas adanya lalu lintas. Sebab kalau nggak ada lalu lintas, Pak, bahaya, tabrakan nanti. Sedang sudah ada lampu lalu lintas banyak tabrakan kan begitu. Apalagi nggak ada lampu lalu lintas. Maka ini yang dimaksud dengan maslahah mursalah. Perkara maslahah mursalah kalau di dalam hukum Islam itu semua perkara yang tidak dijelaskan halal atau haramnya di dalam Quran maupun Sunnah. Ada banyak tidak dijelaskan halal atau haramnya, tetapi di sana dugaan kuat maslahat. Maka apakah boleh hukumnya? Boleh. Itu yang kemudian menjadi landasan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kemudian mengumpulkan satu mushaf. Abu Bakar juga mengumpulkan satu
satu mushaf ya, bukan satu mushaf ya. Jadi dikumpulkan, tapi kemudian disatukan secara umum dalam satu bahasa Quraisy ini pada masa Utsmani. Tapi yang punya ide pertama untuk mengumpulkan yang berserakan itu pada satu mushaf yang asalnya adalah dari kulit onta, ada yang masih di batu, ada yang masih di kertas, ada yang di daun, ada macam-macam tersebar. Beliau, ya Allah, ini nanti kalau sekiranya kelamaan akan hilang ini. Maka beliau kemudian memberikan ide ijtihad. Kumpulkan jadi satu mushaf. Satu mushaf hingga manfaatnya jelas ini. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sungguh demi Allah, aku lebih menyukai memindahkan gunung daripada aku harus mengumpulkan mushaf dalam satu mushaf. Karena apa? Karena nggak ada perintahnya. Nah itu masalah para sahabat itu hati-hatinya begitu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu meyakinkan. Nah ini yang kemudian apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin menjadi kaidah-kaidah yang disebut dengan maslahat mursalah. Satu perkara nggak ada, adakah larangannya? Nggak ada. Ada perintahnya? Nggak juga jelas. Tetapi maslahatnya jelas. Ketika kita kumpulkan, ini pasti akan lebih membawa dampak yang lebih positif. Nah ini namanya maslahat. Oleh karenanya hadirin, ini menjadi apa ayat ini ya, menjadi bagaimana kita di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, adab-adab. Maka para ulama juga katakan at-ta'rid biman yansarifuna inda ijtima'il muslimina ala amrin bila isti'dzan adalah sebuah kritikan. Jadi dikritik itu orang-orang yang pergi dari kesepakatan sebelum minta izin di dalam ayat ini. Ta'kidu tsanai 'alal mu'minina billahi wa annahum la yansarifuna illa ba'da idnihi sallallahu alaihi wasallam. Penguatan tentang kesempurnaan iman orang yang beriman setelah disepakati kecuali minta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum. Hadirin, di dalam ayat ini kalau mereka meminta izinmu wahai Muhammad, jadi Nabi SAW pada waktu itu sebagai pemimpin, beliau sebagai pemimpin ya dalam baik agama maupun juga masyarakat. Kalau mereka itu minta izin li ba'dhi sya'nihim, jadi tidak semuanya. Nabi diberikan isyarat li ba'dhi sya'nihim, untuk sebagian daripada urusan mereka. Adalah kewenangan seorang pemimpin untuk kemudian melihat kira-kira alasannya ini jelas atau tidak. Kira-kira alasannya ini bisa diterima atau tidak. Kalau alasannya kira-kira nggak bisa diterima, nah itu maknanya li ba'dhi sya'nihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan bimbingan oleh Allah, oleh Rasul sallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kalau ada yang minta mu izin untuk sebagian. Kenapa disebutkan sebagian? Bukan pokoknya dalam urusan mereka. Artinya para ulama katakan bahwa Nabi diberikan kewenangan untuk menilai, melihat kira-kira alasannya itu jelas tidak, bisa diterima tidak. Kalau sekiranya bisa diterima, fa'dzan, kau izinkan. Diizinkannya pun juga liman syi'ta, yang diizinkan. Jadi sudah perkara yang nanti menjadi alasan sehingga kita menyelisih dari kesepakatan itu, Nabi diperintahkan untuk melihat. Tidak semuanya kemudian direkomendasikan, oke, asal minta izin dikasih semua. Tidak. Tapi kau lihat-lihat dulu, li ba'dhi sya'nihim, itu isyarat ba'dhi sya'nihim. Nah ini bagi seorang pemimpin ya, sama Pak. Kita mungkin rata-rata para dosen ya kan. Kalau ada mahasiswa itu macam-macam ya alasannya. Kalau nggak ikut kuliah, Pak izin Pak, izin Pak. Apa ya kok izin terus ini? Tiap pekan izin ya terus, nggak mau kuliah kan begitu kan. Maka ini kewenangan kita. Jadi mahasiswa yang tidak izin dengan dosennya, masukilah. Cacat ini. Jadi diam-diam begitu. Diam-diam nggak ikut kuliah begitu. Ini kan formal, nggak tahu kalau majelis taklim begini ya minta izin juga ya. Jadi hadirin rahimakumullah,
Ya itu contoh ya. Maka kita diberikan kewenangan. Apa alasanmu? Orang tua saya sakit. Oke lah. Atau mungkin karena Pak letih, Pak capek, rata-rata bukan itu. Banyak tugas Pak, banyak tugas. Banyak tugas semuanya juga banyak tugas kan begitu kan. Nah ini namanya kita coba untuk melihat, memilah dan juga memilih. Nah ini kewenangannya pemimpin. Oh ternyata sampai Allah pun memberi bimbingan kepada Nabi memanajerialnya, manajemen dalam mengelola masyarakatnya. Sebab ini kalau semuanya hadirin sudah ada satu tujuan, ada satu aktivitas besar, lalu semuanya minta izin semuanya. Gimana ini? Gagal ini. Kalau semuanya minta izin, padahal ini masya Allah dikejar waktu sempit, panjang lagi paritnya ini. Kalau semuanya minta izin, masya Allah, ini maka tidak akan terrealisasi ini programnya ini. Oleh karenanya di sini adab. Jadi ada adab namanya minta izin. Nah Nabi SAW diberikan izin, tolong lihat apa alasannya, termasuk juga kepada siapa. Fa'dzan liman syi'ta. Liman syi'ta artinya nggak semua orang. Boleh jadi dia diizinkan, dia nggak diizinkan. Maka tentu ini orang bisa melihat kenapa dia diizinkan, saya nggak diizinkan. Pasti ada alasan. Nah Nabi itu diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan ini ya. Hadirin rahimakumullah. Maka di sini disampaikan bahwasanya perizinan ini adalah wewenang dari seorang pemimpin. Kemudian yang ketujuh juga disampaikan bahwa seharusnya dan utamanya seyogyanya bagi seorang pemimpin itu berorientasi untuk memberikan kemudahan. Artinya kalau memang kemudian tidak memungkinkan dia untuk datang, berilah. Artinya hadirin, kita ini tidak terlalu longgar, tapi juga tidak terlalu super ketat. Jadi terlalu longgar salah juga nanti. Jiwa manusia ini maunya, apalagi kalau yang berat-berat gitu Pak ya, susah kita. Nanti program nggak akan tercapai. Tapi kalau kita terlalu ketat begitu, nanti orang pun juga tertekan, terpaksa. Maka kita ini berusaha untuk apa? Memanage itu ya. Kemudian yang kedelapan ini juga sampaikan annal istidzan biduni udrin la yuqbal. Ya. Orang yang minta izin tanpa alasan maka tidak diterima dan itu hukumnya dosa. Dia minta izin tanpa, atau mohon maaf, yaitu izin tanpa ada uzur. Jadi tanpa ada uzur setelah disepakati di antara kaum muslimin. Maka ini termasuk di antara tidak diterima secara syariat ya. Hadirin rahimakumullah, penutup ayat ini wastaghfir lahumullah. Jadi wastaghfir lahumullah. Ya. Ada dua makna di dalam tafsir tentang setelah Nabi diberikan kewenangan untuk memberikan izin siapa saja yang Nabi kehendaki, termasuk untuk memilah alasan-alasannya. Kalau kemudian diberikan izin, pertama Allah langsung lanjutkan wastaghfir lahumullah. Wahai Muhammad, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Idnu syar'i laka la yakni tabra'ataka minat taqsir. Disampaikan oleh para ulama bahwa perizinan yang diberikan kepadamu tidaklah kemudian berarti menghilangkan taksir. Sikap taksir itu kita tidak memenuhi hak secara sempurna, atau taksir itu artinya ini ya, sikap kita itu ya ada kekurangan di situ. Artinya hadirin, ayat wastaghfir lahumullah ini memberikan sebuah kesan kuat. Meskipun Rasul memberikan izin, bagaimanapun engkau tetap tidak memenuhi kriteria yang seharusnya. Jadi tetap di situ ada kesan keteledoran. Engkau itu masih teledor. Engkau itu masih walaupun diizinkan tapi tetap saja engkau masih teledor dalam masalah ini. Sebab apa? Sudah disepakati, tapi kenapa engkau sampai masih minta izin? Begitulah. Jadi ini isyarat wastaghfir lahumullah. Jadi artinya untuk apa hadirin? Isyarat
bahwasanya Allah memilihkan yang utama menepati kesepakatan dan jangan minta izin. Walaupun kadang-kadang kita punya alasan untuk minta izin, itu maknanya. Walaupun kadang-kadang kita itu punya alasan untuk minta izin, utamakan jangan, tetaplah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesepakatan. Jadi Allah memilihkan melalui ayat wastaghfir lahumullah, wahai Muhammad, terhadap yang meminta izin kepadamu, meskipun ada alasan bagi mereka, tetaplah kau mintakan ampun kepada mereka. Ini kesan yang ditangkap apa, hadirin? Adalah bahwasanya kita senantiasa dibangun untuk menepati kesepakatan walaupun ada alasan. Nah, kalau kita ini menyelisihi kesepakatan, tidak ada alasan, lebih kuat lagi. Sedang kita ini masih ada alasan saja, sudah disepakati ini di antara kita ini, ternyata Allah masih perintahkan mintakan ampun untuk mengesankan kita, astagfirullah, mohon maaf ya, saya nggak bisa hadir, ternyata ini sakit misalkan, atau ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk, jadi ada satu perasaan yang ditanamkan, ya Allah, saya ini salah saya sebenarnya, jadi saya nggak betul sebenarnya, harusnya saya tetap harus ikut, sebab itu yang akan membangun kebersamaan, persatuan, dan menghindarkan sakwa sangka. Ini satu. Makna yang kedua disampaikan oleh para ulama ahli tafsir, makna wastaghfir lahumullah, bacakan, mintakan istighfar kepada mereka wahai Nabi, adalah untuk memberikan hiburan. Jadi boleh jadi ketika saudara kita meminta izin untuk tidak menyertai satu kegiatan, satu aktivitas yang sudah disepakati. Nah, kita hari ini akan begini misalkan, lalu kita minta izin, tentu ada perasaan nggak nyaman, ya kan? Nggak nyaman kita, betul. Kita nggak nyaman karena menyelisih kesepakatan. Maka untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu, bantu wahai Muhammad, bersihkan agar perasaan mereka itu plong. Jadi bahwasanya mereka itu tetap bersama kita. Maka bacakan istighfar kepada mereka. Jadi istighfarnya Nabi kepada mereka itu agar untuk apa? Menghilangkan rasa tidak nyaman yang mungkin dialami oleh orang yang tidak dapat melaksanakan kesepakatan yang sudah dibangun bersama. Jadi ini hadirin juga menjadi sebuah makna yang kedua ya. Dan isyarat wastaghfir lahumullah, para ulama ahli tafsir mereka juga menegaskan manfaat bolehnya, dan ini kesepakatan bahwa doa di antara kaum mukminin memberi manfaat. Jadi kita itu mendoakan saudara kita, mudah-mudahan Allah ampunkan, mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusannya, dan seterusnya. Ini memberi manfaat, dan insya Allah ini kesepakatan seluruh para ulama, tidak ada yang berselisih pendapat kalau kita mendoakan saudara kita. Dan hampir setiap hari kita lakukan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kita rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna, minta ampun kepada saudara kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Memang yang masih diikhtilafkan itu kalau kita memberikan hadiah, ini yang masih diperselisihkan. Kita misalkan baca Quran, pahalanya kita hadiahkan, nah itu yang diperselisihkan. Kita misalkan sholat, lalu sholat kita itu kita hadiahkan, nah itu diperselisihkan. Jadi diperselisihkan. Madhab yang membolehkan itu hanya satu, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi madhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu yang berpendapat ya, bahwasanya bacaan Quran kita itu boleh langsung kita hadiahkan. Itu madhabnya. Tapi mayoritasnya memang masih diperselisihkan dalam masalah ini. Jadi adapun beberapa yang sudah ditegaskan sampainya ini, misalkan kita haji badal, insya Allah ada dalilnya. Kemudian yang kedua, kita puasa bagi orang yang meninggal punya hutang, tidak bisa bayar fidyah, maka boleh dipuasakan oleh ahli warisnya. Nah, dipuasakan oleh ahli warisnya. Maka mereka yang mengatakan, nah itu boleh itu,
sedekah boleh, puasa boleh, haji boleh. Maknanya berarti kalau aku sholat juga boleh. Nah, begitu. Mereka mengkiaskan. Nah, tapi intinya kalau terkait dengan amal ibadah selain daripada doa dan istighfar, memang ini masih diperselisihkan. Tetapi memohonkan ampun untuk saudara kita, maka insya Allah hadirin, ini diantara yang disepakati. Oleh karenanya banyak-banyaklah kita mendoakan saudara kita. Bahkan di dalam satu riwayat hadis yang sahih disebutkan, kalau kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Jadi kalau kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, catatan pahala kita itu sebanyak jumlah kaum muslimin yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Bisa ngitung, Pak? Nggak bisa ngitung. Banyaknya. Maka ini salah satu di antara nilai keutamaan mendoakan sesama kaum muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka penutup ayat ini sangat tepat agar kita memiliki sebuah harapan ketika kita melakukan kesalahan, maka kita meminta ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Allah itu ampunannya sangat-sangat besar sehingga disebut dengan Ghafur. Ghafur itu syighah mubalaghah, kalimat yang sangat kuat tentang Allah yang Maha Pengampun. Dosa apapun termasuk syirik, ya, asal kita kemudian jujur ya dalam doa kita mohon ampun, insya Allah Allah akan terima karena Allah Rahim. Sayangnya kepada hambanya yang kembali itu melebihi dari seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang dalam satu riwayat hadis yang lain. Mudah-mudahan hadirin dapat kita cerna petunjuk ini, dan ini ternyata menjadi bagiannya daripada adab di dalam kita hidup bermasyarakatnya dan bersosial untuk meminta izin setelah kesepakatan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.